Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi relasi dan fungsi. Yang pertama akan kita bahas adalah relasi. Lihat, menyatakan relasi itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh, ini ada 2 himpunan A dan B. A adalah himpunan dengan anggota Mira, Adi, Yeni, dan Banu. Kemudian yang B, ini himpunan dengan anggota nama-nama makanan kesukaan mereka atau makanan favoritnya. Nah, sekarang coba nyatakan relasi ini dengan menggunakan ketiga cara. Yang pertama, kita akan buat diagram panah. Yang pertama, diagram panah. Ya, diagram panah sesuai dengan namanya, kita menggunakan tanda panah. Ini untuk anggota himpunan A, ini untuk anggota himpunan B. Sekarang kita pasangkan keanggotaan diagram panah, kita nyatakan dengan titik. Mira kita tulis di sini, kemudian Adi, Yeni, dan Banu. Yang keduanya, ini himpunan B-nya berisi makanan kesukaan. Kita kasih singkatan saja ya. Kalau bakso dengan BS, kemudian pizza dengan PZ, yang ketiganya sosis dengan SS, 3 nasi goreng. Kalau nasi goreng dengan NG, sotonya dengan ST, NG. Oke, sekarang kita pasangkan nih. Karena Mira, misalkan Mira itu dia menyukai bakso, kemudian Adi menyukai bakso juga, dia juga menyukai sosis, Yeni menyukai pizza, Yeni juga menyukai soto. Nah, Banu menyukai sosis, dia menyukai soto, tapi dia juga menyukai bakso. Nah, yang seperti ini diagram panah namanya. Sekarang kita nyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Nih, untuk diagram kartesius sama seperti pada bab kemarin, kita buat diagram kartesiusnya. Anggota himpunan A berisi nama-nama anggota himpunan A, yaitu Mira, Adi, Yeni, dan Banu. Kita pakai singkatan saja, Mira, Adi, Yeni, dan Banu. Kemudian di sininya kita beri anggota himpunan B ya, yang vertikalnya untuk anggota himpunan B. Kita pakai singkatan yang tadi tuh, bakso, kemudian pizza, sosis, nasi goreng, soto. Nah, sekarang kita pasangkan Mira dengan bakso, karena Mira menyukai bakso. Adi dia menyukai bakso, dan Adi juga menyukai sosis. Yeni menyukai pizza, dan Yeni juga menyukai soto. Banu dia menyukai bakso. Ya, Banu juga menyukai sosis. Banu juga menyukai soto. Nah, ini diagram kartesiusnya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita pakai tanda himpunan, kita pasangkan satu-satu. Mira M, ya, kita pakai M saja. M, BS. Nah, kemudian Adi menyukai bakso, Adi juga menyukai sosis. Lihat sininya, Yeni menyukai pizza. Oke, terus Yeni juga menyukai soto. Nah, untuk Banu menyukai bakso, Banu menyukai
sosis, Banu menyukai soto. Oke, bagus. Nah, ini 3 cara. Materi yang berikutnya fungsi. Contoh, ada 2 himpunan nih, A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nama relasinya adalah setengah dari. Buatlah diagram panah dan himpunan pasangan berurutannya. Yang pertama, diagram panah. Nah, ini kalau kita pasangkan diagram panah, berarti 1 itu adalah setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Nah, ini diagram panahnya sudah kita buat. Sekarang himpunan pasangan berurutannya. Nah, sebelum ke pasangan berurutan, kalian harus mengenal unsur-unsur dari fungsi, ya. Yang pertama, domain. Domain adalah daerah asal. Daerah asal. Apa daerah asal di sini? Nah, daerah asalnya yang sebagai domainnya berarti itu adalah himpunan A. Himpunan A. Jadi kalau kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawannya yaitu anggota himpunan B. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Nah, ada yang disebut dengan rank. Adalah daerah hasil. Daerah hasil itu anggota himpunan B yang merupakan bayangan dari anggota himpunan A. Jadi apa anggotanya? 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 12-nya tidak masuk, tidak apa. Nah, ya, kalian perhatikan, coba bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi diagram panahnya anggota himpunan A-nya boleh dipasangkan lebih dari 1 di anggota himpunan B. Tapi kalau fungsi itu tidak boleh. Jadi mereka hanya mempunyai pasangan 1 saja. Ya. Yang kedua, sekarang kita akan buat himpunan pasangan berurutannya. Himpunan yang bagian B ya. Himpunan pasangan berurutan dari soal yang itu. Berarti kita pasangkan yang mana? 1,2, 2,4, kemudian 3,6, lanjutkan 4,8, 5,10. Nah, coba kalian juga perhatikan. Lihat sini, ini hanya 1 kali disebutkan, ya. Itu untuk himpunan pasangan berurutan dari fungsi. Jangan sampai 2 kali. Nah, kalau misalkan ada nih, misal himpunan pasangan berurutannya ada 1,2, nah 1,3 dan seterusnya, ada misal 5,10. Nah, di sini kalau ada kayak begini berulang, berarti ini bukan fungsi tapi relasi, ya. Ini contoh relasi. Yang berikutnya, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Contoh, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B dengan anggota himpunan A-nya A, B. B-nya 1. Sekarang kita tulis, berapa banyaknya anggota himpunan A? Berapa banyaknya anggota himpunan A? Berapa? 2. Bagus. Berapa banyaknya anggota himpunan B? 1. Oke, bagus. Sekarang kita buat berapa banyaknya. Nah, caranya tuh ya, 1 A, B, ini untuk anggota himpunan A, anggota himpunan B 1. Kita pasangkan. Nah, 1 A ke 1, B 1. Ini yang pertama. Ada lagi tidak selain itu? Tidak ada. Oke, berarti kalau begitu ada berapa? Ada 1. Sekarang jika anggota himpunan A-nya A dan B, B-nya 1 dan 2. So, berapa NA-nya? NA-nya berapa?
2. Bagus. NB-nya berapa? Bagus, 2. Ya, sekarang kita buat sama seperti itu. Berapa banyaknya pemetaan atau fungsi ya? Pemetaan atau fungsi yang mungkin. Nah, so kita buat lagi. Ini anggota himpunan A, anggota himpunan B. Nah, kita pasangkan lagi A, B, 1, 2. Mungkin 1 A-nya ke 1, mungkin 1 juga ke B juga ke 1, atau mungkin yang lain. Coba kemungkinan yang lainnya. Kemungkinan yang lainnya. A, B, 1, 2. Mungkin kita balik. A-nya ke 2, B-nya ke 1. Ya. Atau ada lagi tidak kemungkinannya? Ada. Oke, bagus. Kita buat lagi. A, B. Nah, so A, B, 1, 2. A-nya ke 1, B-nya ke 2. Oke, ada lagi? Ada lagi tidak? Ada tidak? Ada satu lagi ya. Apa satu laginya? Berarti di sini tuh A, B, oke, A, B, 1, 2. Berarti ke 2. Nah, ya, sini kedua. Ada lagi? Tidak ada. Berarti ada berapa semuanya? Ada 4. Nah, oke. Cukup ya 2. Sekarang kita dari sini kita tarik kesimpulan. Oke. Coba jika di sininya berisi anggota himpunan A, atau kita singkat saja dengan himpunan A. Ini himpunan B. Kemudian sini NA, NB. Nah, tuh sini banyak pemetaan. Oke ya. Nah, tuh sekarang dari sana tadi kita tuliskan lagi. Jika di sini anggotanya A, B, ini anggotanya 1, berarti NA-nya 2, NB-nya 1, banyaknya pemetaan 1. Oke, sekarang sininya. Sini A, B, sini 1, 2, NA 2, 2, banyaknya pemetaan ada 4. Sekarang kalau misalkan sama ibu ditambah di sininya A, B, C, sininya 1 saja, kira-kira ada berapa? NA berapa? 3, sini 1. Jadi banyaknya pemetaan ada 1. Ya, sekarang kalau misalkan sininya A, B, C, sininya 1, 2, ini 2, kira-kira ada berapa? Coba kalian perhatikan sininya. Ini itu sama saja dengan 1 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 1 pangkat 3 untuk mendapatkan nilai 1. Berarti kalau misalkan 32, ininya berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 6, 8. Nah, dari sini. Oke. Jadi kalau misalkan NA-nya sebanyak M, sini NB-nya sebanyak, kita ganti jangan N, jangan M, misalkan apa P ya, ininya Q. Berarti kalau dari himpunan A ke B, nanti rumusnya jadi apa? Ini B A, berarti sininya Q pangkat P. Ya.